Inyoman Rudang, warga dari Benoa Nusa Dua, cari keadilan soal status tanah miliknya. Denpasar, Bali. Suara LPKPK.com, salah satu dampak paling merusak dari aktivitas mafia tanah adalah kehilangan tanah oleh masyarakat lokal. Bagai buah si malakama, tanah adalah sumber kehidupan bagi banyak orang di Bali, terutama mereka yang terlibat dalam sektor pertanian. Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber penghidupan dan identitas budaya. Banyak kasus di mana petani lokal harus kehilangan tanahnya. Seperti kasus Inyoman Rudang, sertifikat tanah asli miliknya dicabut dan dialihkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi dan pengawasan, serta kurangnya akuntabilitas. Ketika pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat malah terlibat dalam kegiatan ilegal, maka keadilan sulit ditegakkan. Kepada awak media, Nyoman Wenten, putra dari Inyoman Rudang, menyampaikan, pada tahun 1973, Inyoman Rudang membeli tanah seluas sekitar 3.150 meter persegi dari Irupek dengan SHM nomor 397. Tanah tersebut dikelola oleh Iwayan Lodri, yang bersama istrinya, Nimade Wardi, tidak memiliki anak. Iwayan Lodri mulai mengelola tanah tersebut sebulan setelah pembelian, dan hasilnya dibagi setiap 6 bulan sekali kepada Inyoman Rudang. Setelah Iwayan Lodri meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga tanah tersebut tidak dikelola. Meskipun Inyoman Rudang berusaha mencari pengelola baru, tidak ada yang bersedia. Setiap tahun, ia memeriksa kondisi tanahnya dan membayar pajak bumi dan bangunan PBB di Bank Pembangunan Daerah BPD Teuku Umar Bali, ungkapnya. Dijelaskan olehnya, lalu pada bulan Februari tahun 2019, Inyoman Rudang mengecek keadaan lahan tanahnya yang masih ditumbuhi rumput ilalang tinggi. Namun, pada tanggal 20 Juli tahun 2020 Inyoman Rudang membayar pajak PBB sekalian mengecek tanahnya, malah menemukan bahwa tanah tersebut sudah berisi bangunan rumah. Terdapat 2 orang saksi yang mengetahui tanah tersebut milik Inyoman Rudang, yaitu I Ketut Oklan dan Iwayan Sendi. I Ketut Oklan dengan benar mengetahui bahwa lahan tanah dengan SHM nomor 397 serta luas kurang lebih 3.150 meter persegi itu milik Inyoman Rudang. I Ketut Oklan, teman dekatnya, menyatakan bahwa untuk mencapai tanah miliknya, ia harus melewati lahan milik Inyoman Rudang dan sering berbincang dengan pemiliknya di lokasi tersebut. Sementara itu, Iwayan Sendi, anak dari penjual tanah Irupek, juga mengonfirmasi transaksi jual beli tanah antara ayahnya dan Inyoman Rudang, terangnya. Meskipun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN pada tanggal 8 Februari tahun 2022, hasilnya, ditolak. Dalam proses gugatan tersebut terungkap bahwa tanah yang disengketakan telah dimohonkan sertifikat melalui PT SLPRONA atas nama Kadek Anggreni dan Dr. Kamajaya. Tanah tersebut kemudian dipecah menjadi 2 induk sertifikat yang akan dibagi lagi menjadi 30 sertifikat. Di antara sertifikat tersebut adalah SHM nomor 13.110 Desa Pamogan tertanggal tanggal 22 Oktober tahun 2019 dengan luas 102 meter persegi atas nama Imade Suarsana objek sengketa I, dan SHM nomor 13.111 Desa Pamogan tertanggal tanggal 22 Oktober tahun 2019 dengan luas 64 meter persegi atas nama Nilu Parwati objek sengketa 2, ucapnya. Melalui suara LPKPK.com, Iwayan Wenten selaku putra dari Inyoman Rudang berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI serta kepada Bapak Kementerian ATR BPN. Kami masyarakat kecil mohon dengarkan keluhan kami mohon keadilan, harapnya. Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Komda Provinsi Bali Roberto da Costa didampingi Ketua LPKPK Komda Provinsi Bali, Arman mengatakan, sehingga lagi-lagi bukan hanya sebatas itu, ketika turun ke bawah misalnya sampai kabupaten atau kota. Terutama di BPN setempat, pada saat masyarakat menyampaikan pengaduan dengan bukti sertifikat atau surat-surat tua misalnya, harus ditangani dan diterima. Jangan sampai mereka, mafia tanah, proses mendapatkan sertifikat dengan cara-cara yang tidak benar, dengan bukti-bukti atau silsilah yang dipalsukan dan sebagainya.
Dalam kasus yang dihadapi oleh I Nyoman Rudang ini, kita Komda Bali LP KPK akan terus mengawal dan berjuang sampai yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Kami berharap sekali kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto terutama agar supaya memberantas mafia tanah melalui Kementerian ATR BPN agar tidak ada korban seperti I Nyoman Rudang yang berikutnya, ucapnya. Terpisah, Advokat Samsul Arifin SH menyampaikan, seharusnya perkara tersebut harusnya menang karena SHM tersebut masih atas nama sesusai SHM. Ini diduga ada permainan dari oknum mafia tanah. Apapun alasannya seharusnya menang dalam perkara ini. Dan I Nyoman Rudang selaku yang punya tanah sesuai surat hak milik tersebut tidak pernah menjual atau transaksi kepada siapapun. Apalagi saksi-saksi yang menguatkan masih hidup, saksi dari penjual tanah awal dan saksi waktu penjualan ke I Nyoman Rudang masih hidup, ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis petang tanggal 5 Desember tahun 2024. Ketika disinggung terkait upaya apa yang harus dilakukan terkait kasus I Nyoman Rudang. Upaya yang harus dilakukan. 1. Melihat dulu dan melengkapi legal standingnya. 2. Titik koordinat objek. 3. Pengecekan keabsahan surat. 4. Cari tahu identitas calon tergugat. 5. Mengajukan gugatan PMH ke pengadilan negeri setempat. Untuk langkah-langkah berikutnya, membuat laporan ke Polres Bali dan kita sidangkan di pengadilan negeri dulu, pungkasnya. Terus langsung ke lokasi lagi. Nah, ini kami juga sempat nanya ke mandornya itu, ini sejak kapan mulai proyek? Kami pura-pura kayak pembeli gitu Pak. Nah dibilang udah sekitar setahunan gitu. Berarti dari ini dah mungkin proyeknya Pak. Setelah Februari kan kami kesana 2019 masih ribuan sudah ada proyek. Mungkin Maret atau April itu mungkin mulai proyek, dan pada tanggal 27 Juli 2020 itu kami kesana udah bangunan 65% lah. Terus harapan sekarang, karena itu kemarin kan salah kamar laporannya ke PT UN gugat terkait masalah ini, tapi ya ternyata yang digugat kan bukan pengembang itu. Bukan pengembangnya. Jadi akhirnya hasilnya NU. Hasilnya NU. Terus sekarang kan tujuan kami kesini mau menanyakan apa nanti tujuan sampean meminta bantuan LPKPK Komda Bali terkait dengan hal ini. Apa mau melaporkan ke Polda terkait penyerobotan apa bagaimana? Tujuan kami sih supaya hak kami kembali. Iya, ini kan dilaporkan, kan ini ada pidananya. Iya. Dan pembuatan dokumen yang baru itu kan tidak ada kaitannya dengan dokumen sampean. Berarti kan mereka ini menyalahgunakan wewenang termasuk kepala pemangku wilayah. Perkenalkan, nama saya Nyoman Wenten, anaknya Pak Nyoman Rudang yang mempunyai sertifikat ini. Kami mohon kepada Bapak Menteri BPN beserta jajarannya, begitu juga Bapak Kepala BPN Denpasar beserta jajarannya, supaya dibantulah kami tidak ada menjual tanah kami ataupun mengontrakkan tanah kami. Ini buktinya masih ada sertifikat tahun 74 bola dunia. Kami mohon kepada pihak yang terkait, mohon bantu kami untuk mendapatkan hak kami kembali. Dan kepada media, mohon suarakan keluh kesah kami yang lagi tersolimi. Terima kasih. Dari Denpasar Bali, reporter media nasional Suara LPKPK.com melaporkan.